Hello everyone, welcome to Inclusive Podcast. Dipersembahkan oleh mahasiswa angkatan 2020 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. To be honest, ini adalah podcast pertama saya yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusif. Podcast ini saya tujukan untuk para teenagers, para generasi penerus bangsa, para pemuda. Jadi, saya akan menggunakan gaya bahasa yang menyesuaikan tujuan audiens yang saya tuju. Dear teenagers, lo ngerasa gak sih masa depan negara Indonesia tuh ada dalam genggaman lo, wahai para pemuda? Dan di podcast ini gue akan membahas tentang sistem pendidikan yang akan memajukan pendidikan negara kita. That is sistem pendidikan inklusif. Jadi, sistem pendidikan inklusif itu tuh sistem layanan pendidikan di mana difabel ataupun anak yang berkebutuhan khusus itu bisa dilayani di sekolah dekat mereka. Jadi bisa belajar bareng sama anak-anak yang tanpa berkebutuhan khusus gitu. Coba deh lu bayangin jadi mereka dengan dikhususin kelasnya, dengan dikhususin sekolahnya, itu akan membuat mereka merasa terkucilkan gak sih? Dan membatasi pertemanan mereka, membatasi lingkungan sosial mereka. It means kalau mereka tuh malu untuk bergaul dengan kita gitu, insecure gitu. Lu tau gak sih apa sih hambatan anak yang berkebutuhan khusus ataupun difabel dalam mengakses pendidikan itu? Aslinya itu bukan pada kecacatan mereka guys, bukan pada kekurangan mereka, akan tetapi lebih kepada penerimaan sosial masyarakat yang negatif terhadap mereka. Biasanya kayak gini, ngapain sih sekolah ngeribetin guru aja, bisa apa sih dia gitu kan ya. Dan lo semua harus inget guys, di balik kekurangan mereka itu pastinya ada kelebihan yang akan kita temukan dalam diri mereka. Karena apa? Gak ada manusia yang diciptain secara sempurna guys, oke? Kali ini gue akan nyebutin beberapa anak yang berkebutuhan khusus yang berprestasi. Duh, kita yang tanpa berkebutuhan khusus aja punya prestasi apa gitu kan ya. Kita insecure. Oke, yang pertama ada seorang cewek cantik namanya Angki Yudhistia dari Indonesia. Dia seorang penyandang tunarungu guys, but oh my god, dia berhasil lulus dari London School of Public Relations dengan IPK cum laude. Dan saat ini dia menjadi seorang aktivis tunarungu dan banyak berkontribusi dalam kegiatan sosial. Yang kedua ada seorang cewek juga namanya Sylvia. Dia juga penyandang tunarungu dari Indonesia. Dia pernah mewakili Indonesia dalam kompetisi tingkat internasional dalam ajang Kidesco Makeup and Body Art Painting di Chicago, Amerika Serikat. Yang ketiga ada motivator kelas dunia guys, namanya Nick Fujikitsu. Sebagai anak muda teenagers pasti kenal dia deh. Kalau lo gak kenal, lo gak update guys. Dia adalah seorang motivator kelas dunia yang gak punya tangan dan kaki. Dan dia sudah memberikan seminar motivasi ke 25 negara lebih. Kenapa sih di Indonesia tuh harus menerapkan sistem ini, sistem pendidikan inklusif? Lo harus tahu guys, dengan sistem ini akan mendorong terjadinya pergaulan dan interaksi antara siswa yang berkebutuhan khusus dan yang tanpa berkebutuhan khusus. Jadi akan mendorong sikap yang penuh toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Keuntungan dari sistem pendidikan inklusif ini, ternyata sistem pendidikan inklusif tuh bukan cuma menguntungkan bagi anak yang berkebutuhan khusus doang guys. Sistem ini juga menguntungkan bagi anak yang tanpa berkebutuhan khusus, bagi guru dan bagi keluarga si anak berkebutuhan khusus. Oke, gue akan sebutin semuanya. Yang pertama, keuntungan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Dia akan terhindar dari label negatif masyarakat dan memiliki rasa percaya diri. Jadi dia memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri dan memiliki kesiapan untuk menghadapi kehidupan nyata. Yang kedua, bagi anak yang tanpa berkebutuhan khusus, dia akan belajar mengenai keterbatasan dan peduli terhadap keterbatasan temannya guys. Dan tentunya dia akan dapat mengembangkan keterampilan sosialnya dan juga memiliki rasa empati terhadap permasalahan temannya. Yang ketiga, keuntungan sistem inklusif bagi guru. Guru dapat meningkatkan wawasan guru mengenai karakter siswanya dan dapat mengenali peta kekuatan dan kelemahan siswanya. Dan juga dapat menambah kompetensi guru guys. Jadi guru akan menjadi lebih kreatif dan terampil dalam mengajar dan mendidik. Yang keempat, manfaat bagi keluarga si anak yang berkebutuhan khusus. Sistem ini dapat meningkatkan penghargaan terhadap si anak tersebut.
Dan orang tentunya ya guys ya, orang tua yang punya anak ABK tuh seneng gitu. Oh anak saya dapat bersosialisasi dengan temannya tanpa adanya diskriminasi. Oh anak saya bisa bersosialisasi dengan baik. Seperti itu guys, kurang lebih. Oke guys, terima kasih telah bergabung dengan saya untuk episode Inclusive Podcast kali ini. Untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan fakta menarik tentang pendidikan, just listen to our podcast on Spotify. Saya Mihatus Zahro, see you next time and bye-bye.